Anda tahu kan, kadang tuh rasanya kita hidup di era yang, ya, bisa dibilang kayak fiksi ilmiah gitu deh. Coba bayangkan, ruang kelas atau ruang pelatihan korporat zaman sekarang. Semuanya serba layar sentuh ya? Iya, layar sentuh, presentasi interaktif yang dinamis banget, bahkan ada modul pembelajaran yang udah pakai realitas virtual. Kan gila ya? Semuanya itu dirancang dengan satu tujuan yang sama, memompa informasi sebanyak-banyaknya ke dalam kepala kita secepat mungkin. Sebanyak mungkin dan secepat mungkin. Betul, tapi di balik semua layar mengkilat dan koneksi internet yang kencang itu, ada satu ironi besar sih menurut saya. Teknologi pendidikan yang paling utama, platform paling mendasar tempat semua informasi itu diproses, itu sebenarnya sama sekali nggak berubah sejak ya puluhan ribu tahun yang lalu. Masih sama persis. Ya, saya sedang bicara tentang superkomputer organik seberat 1,5 kilogram yang ada di dalam tengkorak Anda, otak manusia. Nah, selamat datang di sesi penjelajahan mendalam kita hari ini. Oke, mari kita bedah ini. Dan ironisnya nih, arsitektur biologis dari superkomputer organik yang Anda sebutkan tadi, justru itu yang paling sering kita lupakan. Maksud saya saat seseorang bikin slide presentasi untuk rapat atau merancang kurikulum, mereka tuh biasanya cuma mikir, ini visualnya udah bagus belum ya di layar? Oh ya, murni estetika kan? Betul, mereka jarang banget mikir gimana sih mesin di dalam kepala audiens ini benar-benar memproses piksel dan suara tersebut gitu loh. Wah, itu titik buta yang sangat besar sih. Makanya hari ini kita bakal bongkar sebuah sumber yang menurut saya sangat membuka mata. Ini adalah transkrip kuliah dari Universitas Harvard yang dibawakan oleh Profesor Rich Mayer. Dari UC Santa Barbara ya, beliau ini bisa dibilang legenda hidup di bidang psikologi pendidikan. Bener sekali, karirnya memang didedikasikan untuk meneliti sains di balik pembelajaran multimedia. Jadi, gimana sih cara kita belajar dari kombinasi kata-kata dan gambar? Tapi waktu saya baca sumber kita ini, ada satu pertanyaan provokatif yang terus mengganggu pikiran saya. Pertanyaan soal apa tuh? Soal umur. Ini bakal jadi lensa utama diskusi kita hari ini. Apakah aturan main di dalam otak kita ini berubah seiring bertambahnya usia? Maksud saya gini, apakah seorang manajer umur 45 tahun yang lagi ikut pelatihan korporat itu memproses informasi dengan cara yang sama persis kayak anak SMP umur 13 tahun? Wah, itu pertanyaan yang sangat krusial ya. Kebanyakan orang kan secara otomatis mikir kalau orang dewasa itu punya pengalaman hidup lebih banyak. Ya, otaknya udah matang kan? Nah itu, jadi asumsinya cara mereka menyerap presentasi multimedia pasti jauh lebih canggih. Tapi untuk tahu apakah asumsi itu fakta atau sekedar mitos, kita nggak bisa langsung lompat ke analisis usianya. Kita harus paham dulu dasarnya ya. Tepat, kita harus menyamakan frekuensi dulu tentang batasan absolut dari cara kerja memori manusia secara umum. Oke, kalau gitu mari kita mulai dari dasar. Di transkrip kuliahnya itu kan, Profesor Mayer ngebuka presentasinya dengan melihat kembali gimana pandangan kita tentang definisi belajar itu berevolusi. Beliau bilang selama 100 tahun terakhir, para ahli itu pada dasarnya terjebak di 3 metafora yang berbeda. Persis. Metafora yang pertama itu penguatan respons yang sangat mendominasi di awal abad ke-20. Intinya, manusia dilihat kayak hewan sirkus gitu loh. Hah? Hewan sirkus gimana maksudnya? Jadi guru melempar stimulus, terus siswa merespon. Kalau benar dikasih hadiah atau pujian, kalau salah dihukum. Fokusnya itu murni ngebentuk kebiasaan lewat drill and practice yang kuno banget. Oh, yang diulang-ulang terus itu ya? Iya, tanpa peduli apakah siswanya itu benar-benar paham konsepnya atau enggak. Kedengarannya lebih kayak cara melatih anjing peliharaan sih daripada mendidik manusia. Terus, setelah era komputer mulai populer di tahun 60-an, kita masuk ke metafora kedua kan, akuisisi informasi. Ini juga jujur aja agak aneh buat saya. Kenapa aneh? Di sini kan otak siswa dianggap kayak hard drive kosong. Jadi belajar itu sesederhana ngopi file dari otaknya guru, terus di-paste ke kepalanya siswa. Nah, pendekatan gelas kosong ini sayangnya masih sangat lazim dipakai sampai hari ini. Padahal, sains kognitif modern udah membuktikan kalau sekedar memindahkan informasi itu nggak sama dengan menciptakan pemahaman. Nggak sekedar transfer data gitu ya? Betul sekali, itulah sebabnya Mayer itu sangat bersikeras kalau kita harus pakai metafora yang ketiga yaitu konstruksi pengetahuan. Oke, konstruksi pengetahuan.
Iya, jadi pembelajaran itu bukan penerimaan pasif, melainkan sebuah proses di mana manusia itu secara aktif, secara proaktif ya, merakit potongan-potongan informasi jadi sebuah model mental yang utuh di dalam kepalanya. Bentar-bentar, saya pengen nyorot kata proaktif atau aktif di sini. Soalnya kan di dunia pelatihan zaman sekarang, pembelajaran aktif itu sering banget diterjemahkan jadi aktivitas fisik. Ah, iya paham. Kayak peserta disuruh berdiri, terus main role play, atau nempelin sticky notes ke papan tulis, gitu-gitu. Apakah itu yang dimaksud Mayer dengan aktif merakit pengetahuan? Wah, itu justru kesalahpahaman yang paling sering terjadi. Mayer dengan tegas bilang kalau aktivitas yang esensial itu bukan aktivitas behavioral atau fisik. Bukan fisiknya. Bukan, melainkan aktivitas kognitifnya. Anda tuh bisa aja duduk santai, bersandar di kursi tanpa gerak sedikit pun selama 1 jam. Tapi, kalau di dalam kepala Anda lagi milah-milah mana informasi yang penting, ngatur itu jadi struktur sebab akibat, terus ngehubunginnya sama memori masa lalu Anda, Berarti itu udah aktif ya? itu adalah pembelajaran yang sangat aktif. Sebaliknya, nih, Anda bisa aja lari-larian di kelas ngelakuin eksperimen yang heboh. Tapi kalau otak Anda nggak memproses koneksi logisnya, ya Anda sebenarnya nggak belajar apa-apa. Jadi intinya otak tetap berkeringat meskipun tubuh kita diem aja ya. Nah, untuk paham gimana otak kita berkeringat merakit pengetahuan ini, Mayer memperkenalkan hukum fisika biologis tentang memori kita. Hukum pertama, manusia itu punya jalur ganda atau dual channels. Betul, satu lajur khusus untuk memproses apa yang kita lihat, kayak gambar atau teks di layar. Dan satu lajur lagi untuk apa yang kita dengar, misalnya suara narator. Dan hukum kedua, yang menurut saya ini sih akar dari semua bencana presentasi PowerPoint di dunia, kapasitas terbatas. Ya ampun, bener banget. Memori kerja kita, yaitu area di mana kita menahan informasi secara sadar saat ini juga, itu kapasitasnya sangat-sangat kecil. Rata-rata orang tuh cuma bisa nahan 4-5 keping informasi baru sekaligus. Cuma 4-5? Iya, dan kalau informasi itu nggak segera dirakit terus dipindah ke memori jangka panjang, dia bakal menguap gitu aja dalam hitungan detik. Wah, berarti kalau saya bayangin sistem memori kerja ini kayak jalan raya 2 lajur ya. Ada lajur visual, ada lajur verbal. Nah, pertanyaan utama saya soal umur tadi nih. Apakah jalan raya ini dapat tambahan lajur pas kita makin dewasa? Maksudnya jadi lebih lebar. Iya. Apakah kapasitas 4-5 keping informasi pas SMP itu berubah jadi 10 keping pas kita umur 30 tahun? Menariknya ya, datanya justru bilang enggak. Setelah kita lewat masa kanak-kanak awal, arsitektur dasar dari kapasitas memori kerja ini cenderung statis. Tunggu, serius? Serius, jalan raya kognitif seorang CEO eksekutif itu nggak lebih lebar dari jalan raya seorang remaja SMP. Batasan 4-5 keping informasi itu berlaku secara universal. Wah, ntar, jadi kalau saya maksa masukin terlalu banyak mobil atau informasi ke lajur visual seorang profesional dewasa, jalan raya kognitifnya bakal macet total, sama persis kayak anak belasan tahun. Tepat sekali. Fenomena itu yang kita sebut sebagai kelebihan beban kognitif. Dan inilah yang bawa kita ke penelitian Mayer tentang gimana merancang materi supaya lalu lintas di kedua lajur tadi tetap lancar, terlepas dari berapapun usia audiensnya. Oke. Dan prinsip pertama yang beliau temuin ini sering banget bikin para pembuat presentasi patah hati sih. Saya tahu nih arahnya. Insting alami kita kan pas bikin presentasi, apalagi kalau materinya kering dan ngebosenin, kita pasti pengen bikin itu semenarik mungkin. Oh iya, dikasih macam-macam kan? Kasih animasi kembang api, masukin meme lucu, kasih fakta trivia yang aneh biar audiens melek. Tapi Mayer malah bilang, jangan. Nah, itulah yang disebut prinsip koherensi. Secara saintifik, setiap kata, gambar, atau suara tambahan yang nggak ngedukung tujuan pembelajaran utama, itu bakal merampas ruang kerja yang berharga di memori audiens. Meskipun tambahannya itu menarik banget. Meskipun sangat menarik. Mayer menguji hal ini secara spesifik dengan apa yang dia sebut sebagai detail menggoda atau seductive details. Saya ingat bagian ini di sumber kita. Timnya bikin modul presentasi biologi dasar kan, tentang gimana virus nyerang sel terus bikin kita flu. Modulnya tuh lurus dan informatif banget, tapi terus mereka sengaja nyabotase presentasi itu dengan nambahin 1 slide fakta ekstra dari studi di Wilkes University. Dan faktanya ini lumayan provokatif ya. Iya, mereka nyisipin fakta kalau orang yang rutin berhubungan intim 1-2 kali seminggu itu Punya tingkat antibodi lebih tinggi kan? betul, dan jadinya lebih kebal terhadap flu. Jujur ya,
Kalau saya lagi duduk di kelas biologi yang ngebosenin, terus tiba-tiba dosen saya bahas korelasi antara seks dan flu, saya pasti bakal langsung melek dan merhatiin. Insting saya bilang itu trik yang brilian buat narik atensi audiens dewasa. Secara kasat mata sih iya, mereka emang kelihatan lebih merhatiin, tapi coba tebak apa yang terjadi pas mereka diuji soal konsep intinya. Soal gimana mekanisme virusnya menggandakan diri itu? Ya, pemahaman kelompok yang dapat fakta menarik ini malah hancur berantakan kalau dibandingin sama kelompok yang cuma ngelihat materi standar yang ngebosenin tadi. Astaga. Jadi fakta soal seks itu malah membajak memori kerja mereka, gitu. Membajak itu istilah yang sangat pas. Fakta-fakta yang berkaitan sama tema universal yang emosional, kayak seks, kematian, bencana, itu nyedot perhatian kognitif dengan sangat kuat. Otak audiens tuh ngabisin terlalu banyak bensin di memori kerjanya cuma buat mikirin fakta trivial itu. Jadi nggak ada ruang tersisa buat proses biologis yang aslinya ya? Tepat. Prinsip koherensi menegaskan, buang semua pernak-perniknya. Kesederhanaan itu bukan berarti materinya membosankan, tapi itu syarat utama supaya otak bisa memproses informasi. Oke, pesannya jelas banget. Bersihin jalan raya dari papan reklame yang mengganggu. Tapi, gimana kalau informasinya emang esensial? Misal nih, saya punya diagram kompleks tentang bagian mesin jet, dan saya punya satu paragraf teks yang ngejelasin cara kerjanya. Logikanya, selama nggak ada detail menggoda di situ, audiens saya aman dong. Itu asumsi yang masuk akal sih, tapi meleset dari kenyataan operasional mata dan otak kita. Disinilah Mayer ngenalin yang namanya prinsip kedekatan spasial. Kedekatan spasial? Ya, kalau Anda naruh diagram mesin jet itu di bagian atas layar, terus teks penjelasannya ditaruh di bawah layar, atau malah di halaman berikutnya, Anda itu sebenarnya lagi menyiksa memori kerja audiens Anda. Bentar, nyiksa gimana? Kan informasinya sama-sama ada di situ. Nah, Mayer ngebuktiin ini lewat eksperimen pompa sepeda mekanik. Beliau ngasih teks penjelasan cara kerja pompa ke audiens, tanpa gambar sama sekali. Hasilnya buruk. Terus beliau nambahin gambar diagram pompa, tapi teksnya ditaruh di bawah gambar, terpisah. Terus gimana hasilnya? Sedikit lebih baik, tapi masih jauh dari optimal. Kenapa gitu? Karena mata mereka harus bolak-balik ngelihat teks terus ke gambar gitu ya? Secara sadar, Anda mungkin nggak ngerasa, tapi setiap kali mata audiens harus melirik dari teks ke gambar, terus nyari bagian mana yang lagi dibahas, memori kerja mereka itu terkuras cuma buat ngelakuin pencocokan lokasi. Ampun, jadi energi kognitif mereka habis bukan buat paham pompanya, tapi habis buat mikir, teks kalimat ketiga ini merujuk ke gambar tabung yang mana ya, gitu kan? Persis. Terus Mayer ngelakuin hal yang super sederhana. Dia mecah teks penjelasan itu dan naruh potongan-potongan teksnya tepat di sebelah bagian pompa yang relevan di gambarnya. Dan hasilnya mencengangkan. Kemampuan audiens mecahin masalah itu melonjak drastis dengan skala efek di atas 1,0. Bentar, buat Anda yang dengar dan mungkin nggak terlalu familiar sama metrik riset pendidikan ya, skala efek 1,0 itu seberapa besar sih? Wah, sebagai gambaran aja nih, di dunia intervensi pendidikan, skala efek 0,4 itu udah dianggap sangat bagus. Oke. Skala efek 1,0 itu udah kayak anomali yang luar biasa besar. Ibaratnya, kalau Anda awalnya murid dengan nilai rata-rata, terus saya cuma ngegeser posisi teks supaya nempel sama gambar, performa Anda tiba-tiba bisa ngelompat ngelewatin 84% orang lain di ruangan itu. Wah gila. Jadi cuma dengan ngegeser kotak teks sejauh 5 cm di layar, saya bisa bikin audiens 84% lebih pinter nangkep materi saya. Ini sih udah kayak sihir desain ya. Haha, itu bukan sihir. Itu cuma menghormati batasan memori kerja manusia. Daripada otak yang harus kerja keras nyatuin gambar dan kata yang kepisah, ya desain Anda yang harusnya ngelakuin integrasi itu buat mereka. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Karena fakta sejarah dari sumber kita juga nyorotin ini kan. Ide ngedeketin teks ke gambar ini ternyata udah ada sejak abad ke-17. Ada pendidik namanya Comenius yang bikin buku Orbis Pictus. Buku anak bergambar pertama yang sukses besar di Eropa. Iya, dia naruh arokah di benda yang ada di gambar, terus naruh label yang sama persis di sebelahnya. 400 tahun sebelum PowerPoint ada, dia udah ngehack lajur kognitif manusia secara intuitif dong. Comenius secara naluriah udah paham apa yang baru dibuktiin sama labnya Mayer berabad-abad kemudian. Oke, tapi tunggu dulu. Saya mau pushback dikit nih.
Kalau mengintegrasikan berbagai jenis media itu bagus, ini bikin saya ingat sama teori gaya belajar yang sering banget diagung-agungkan di seminar korporat. Ah, gaya belajar visual auditori itu ya? Iya, katanya kan ada orang yang visual, ada yang auditori. Jadi buat muasin semua orang, rancangan paling ideal itu begini. Saya puter video animasi di layar, terus saya kasih subtitle teks persis kayak yang diucapin, dan pada saat yang sama ada suara narator yang bacain teks itu. Visual dapat, bacaan dapat, dengar juga dapat. Logikanya, itu kombinasi pemenang dong. Logikanya emang terasa benar, tapi riset kognitif justru nyebut itu sebagai bencana. Ini yang disebut prinsip redundansi. Bencana gimana? Menyajikan animasi, ditambah teks di layar, terus ditambah suara narator yang ngomong hal yang sama persis, itu malah bakal ngehancurin pemahaman audiens. Masa sih? Padahal saya suka banget nonton film dokumenter Netflix pakai subtitle Indonesia. Padahal narasinya juga bahasa Indonesia. Nggak masalah tuh. Nah, nonton dokumenter santai itu beda banget sama mencoba menguasai materi teknis yang baru. Ingat lagi analogi jalan raya ganda kita tadi? Oke, satu visual, satu pendengaran. Betul, suara narator masuk lewat lajur pendengaran, itu aman. Tapi apa yang terjadi di lajur visual Anda? Mata Anda sekarang harus memproses gambar animasi yang bergerak, sekaligus memproses kata-kata tertulis di bawah layar. Oh, teks sama animasi rebutan masuk lewat lajur visual. Persis. Lajur visual Anda macet total. Karena teks itu biasanya lebih gampang narik perhatian mata, audiens akhirnya bakal sibuk baca teks yang jalan dan tanpa sadar ngelewatin detail penting yang lagi kejadian di animasinya. Wah, masuk akal juga. Ironisnya, alih-alih saling ngedukung, redundansi ini malah nyiptain efek perhatian terbelah atau split attention. Solusinya tuh radikal tapi efektif. Kalau Anda udah punya animasi dan suara narator, matikan teksnya. Hapus subtitlenya. Biarkan mata fokus ke gambar dan telinga fokus ke suara. Radikal banget. Tapi secara biologis, emang masuk akal. Oke, sejauh ini kita udah ngebuang detail menggoda, ngedeketin teks ke gambar, dan ngehapus teks yang numpuk sama suara. Tapi, ini masalah nyata di lapangan nih. Gimana kalau materi yang harus saya ajarin itu emang luar biasa rumit? Contohnya kayak gimana? Misalnya, prosedur medis yang punya 20 tahapan berurutan. Saya kan nggak mungkin ngebuang informasinya. Gimana otak kita nanganin kerumitan kayak gini? Untuk materi yang emang esensinya kompleks, Mayer merekomendasikan prinsip segmentasi. Beliau ngasih contoh pakai eksperimen animasi pembentukan petir. Animasi ini tuh padat banget. Ada 16 langkah teknis soal perpindahan elektron, udara dingin, panas, dan lain-lain. Kalau diputar non-stop 2 menit sih. Saya analogikan proses memori kerjanya kayak orang dilempar bola tenis ya. Gimana tuh? Kalau Anda lempar bolanya ke saya satu-satu, saya pasti bisa nangkap. Tapi kalau animasinya diputar non-stop, itu ibarat Anda ngelempar 16 bola tenis barengan ke muka saya. Saya baru mau nangkap bola pertama, bola kedua sama ketiga udah nabrak jidat. Akhirnya semua bola jatuh berantakan ke lantai. Haha, analogi bola tenis yang sangat pas. Dan cara Mayer nyelesain masalah itu ternyata luar biasa sederhana. Dia sama sekali nggak ngurangin kontennya. Terus diapain? Dia cuma nambahin satu fitur kecil di animasinya, tombol lanjutkan. Cuma tombol jeda. Iya. Animasinya bakal muter langkah 1 dan 2, terus berhenti. Ini ngasih waktu buat audiens bernapas, biarin bola tenis pertama tadi benar-benar ditangkap, diproses, dan disimpan aman di memori kerja. Oh, terus kalau udah siap, audiensnya sendiri yang mencet lanjut? Betul, hanya dengan ngasih kontrol kecepatan ke pelajar, skor pemahaman mereka meroket tajam. Kecepatan proses ternyata emang nggak bisa dipaksa ya. Ibarat makan steak, segmentasi itu kayak motong steak jadi ukuran sekali gigit, biar nggak keselek. Nah, ngomongin soal ini, ada prinsip terakhir sebelum kita masuk ke inti soal usia. Prinsip personalisasi dan suara. Ah iya, ini penting juga. Konon penggunaan gaya bahasa itu ngaruh banget. Tapi jujur aja nih, kalau saya bikin modul buat insinyur senior, rasanya kok agak merendahkan ya kalau saya pakai bahasa percakapan yang santai kayak lagi ngobrol di warung kopi. Orang dewasa profesional kan butuh bahasa formal. Nah, justru ini yang menarik. Prinsip personalisasi itu berlaku sangat kuat di semua demografi. Eksperimen Mayer nunjukin kalau ngubah gaya bahasa yang kaku jadi gaya percakapan, itu bisa ningkatin pembelajaran secara signifikan. Masa sih? Iya, contohnya di materi sistem pernafasan. Buku teks tradisional tuh biasanya nulis, selama menghirup, diafragma bergerak ke bawah, menciptakan lebih banyak ruang bagi paru-paru. Dingin banget kan? Kayak ditulis sama mesin.
Standar buku teks banget itu. Penelitinya terus cuma nambahin kata ganti orang, kalimatnya diubah jadi, diafragma Anda bergerak ke bawah, menciptakan lebih banyak ruang bagi paru-paru Anda. Cuma menanda. Cuma itu, perubahan kecil yang memanusiakan materi ini secara nggak sadar memicu respon sosial di otak kita. Respon sosial maksudnya otak kita ngira kita lagi diajak ngobrol secara personal gitu. Tepat, evolusi itu bikin manusia sangat peka sama interaksi sosial. Pas kita ngerasa ada yang bicara kepada kita, bukan sekedar bacain teks, otak otomatis mengalokasikan lebih banyak perhatian kognitif. Makanya, pakai suara manusia asli sebagai narator itu jauh lebih unggul dari suara mesin komputer. Suara robot itu ngerusak ilusi interaksi sosial. Wah, ini ibaratnya kalau segmentasi itu motong steaknya, personalisasi itu bumbunya yang bikin kita pengen makan steak itu ya. Oke, ini bawa kita kembali ke pertanyaan besar yang jadi benang merah dari awal. Soal umur tadi ya. Iya, kita kan udah bahas kalau arsitektur jalan raya kognitif kita nggak bertambah lebar. Kita bahas efek detail, menggoda, tombol jeda, dan bahasa percakapan. Mengingat semua prinsip ini sangat biologis. Apakah riset ngebuktiin kalau otak mahasiswa kedokteran yang dewasa itu ngerespon strategi ini secara berbeda dari anak SMP umur 15 tahun? Jika kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar ya, disinilah temuan Mayer yang paling mengejutkan muncul di sesi Q&A kuliah Harvard itu. Ada audiens yang nanya persis kayak pertanyaan Anda. Terus jawabannya? Mayer dengan tegas nyatain kalau secara keseluruhan, prinsip-prinsip pembelajaran multimedia ini tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara audiens SMP dan audiens dewasa di level universitas atau bahkan militer. Gila! Jadi bener-bener sama. Anak umur 13 tahun dan orang dewasa 40 tahun itu secara fundamental adalah audiens desain yang sama. Pada tingkat dasar pemrosesan memori kerja, iya, Mayer nyebutin eksperimen di mana timnya bikin modul sains lingkungan. Awalnya dibikin buat anak SMP, pas modul yang sama persis dikasih ke mahasiswa dewasa di UC Santa Barbara, kurva efektivitas desainnya identik. Wah, di luar dugaan sih ini. Otak orang dewasa tuh nggak punya semacam kekebalan magis terhadap desain slide yang buruk. Mereka tetap bakal pusing lihat gambar yang kebanyakan, dan mereka tetap butuh tombol jeda kalau materinya rumit. Tapi, pasti ada pengecualiannya kan? Anak balita atau anak SD pasti beda dong. Anda benar. Perbedaannya baru kelihatan jelas kalau kita turun ke pelajar tingkat SD, misal kelas 4 atau 5. Karena kemampuan mikir abstrak mereka belum matang, otak yang masih sangat muda ini butuh jangkar fisik atau representasi yang sangat konkret. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya ngajarin matematika pakai garis bilangan. Anak SMP kan bisa tuh bayangin angkanya gerak ke kiri atau kanan secara abstrak. Iya, udah bisa bayangin sendiri. Tapi anak SD bakal jauh lebih paham kalau layarnya nampilin animasi seekor kelinci yang secara fisik lompat-lompat ngelewatin angka di garis itu. Mereka butuh representasi visual yang harfiah banget. Oke, anak SD butuh kelinci lompat. Tapi dari SMP sampai dewasa prapensiun, kapasitas memori kerja tetap di 4-5 keping informasi ya. Tapi bentar deh, kalau secara biologis kita sama persis, kenapa pendekatan ngajar orang dewasa di dunia nyata kerasa beda banget? Bukannya orang dewasa malah bosen kalau disuapin pelan-pelan pakai tombol lanjutkan terus? Anda baru aja nyentuh apa yang Mayer sebut sebagai boundary conditions atau kondisi batasan. Ini temuan paling pentingnya. Variabel yang nentuin apakah Anda harus ngubah desain presentasi itu bukan usia kronologi seseorang. Bukan umur di KKP. Bukan. Melainkan prior knowledge atau tingkat pengetahuan sebelumnya yang udah mereka miliki soal topik tersebut. Jadi ini soal apa yang udah ada di memori jangka panjang mereka ya? Sangat tepat. Ini dikenal dengan nama efek pembalikan keahlian atau expertise reversal effect. Semua panduan ketat yang kita bahas tadi, nempelin teks ke gambar, ngasih tombol jeda, ngebuang detail pinggiran, itu mutlak diperlukan untuk seorang novice atau pemula. Oke. Dan ingat, seorang manajer umur 50 tahun yang baru pertama kali belajar bahasa pemrograman Python, itu adalah pemula. Status otaknya sama persis kayak anak 15 tahun yang baru belajar. Tapi kalau modul lambat yang disuapin pelan-pelan itu, saya kasih ke programmer senior, wah mereka bakal frustrasi. Karena memori jangka panjang orang yang udah ahli itu udah punya jalan pintas kognitif. Mereka udah otomatis gabungin ratusan keping informasi jadi satu. Kalau Anda maksa seorang ahli nelan informasi lambat-lambat ala pemula, panduan ekstra itu malah jadi noise atau gangguan yang ngacoin proses mikir mereka sendiri.
Wow. Singkatnya, usia nggak ngerubah batasan pipa memori kerja kita ya. Yang ngubah cara kita belajar itu seberapa banyak fondasi pengetahuan yang udah kita tabung di memori jangka panjang. Betul sekali. Ini benar-benar ngeruntuhin banyak mitos pendidikan yang kita percaya selama ini sih. Oke, mari kita rangkum sesi bedah materi kita hari ini, biar Anda, para pendengar, bisa langsung mengaplikasikannya. Jika Anda bertugas bikin presentasi, ngajar di kelas, atau merancang pelatihan, dan audiens Anda adalah pemula di topik itu, ingatlah, Anda lagi berhadapan sama mesin biologis yang jalan raya kognitifnya sangat sempit. Sangat sempit. Tahan godaan buat masukin trivia aneh cuma biar kelihatan keren. Itu bakal membajak atensi mereka. Jangan siksa mata audiens, tempel teks Anda langsung bersebelahan sama grafiknya. Matikan subtitle kalau Anda udah menarasikannya pakai suara sendiri, biar nggak macet visualnya. Dan jangan lupa soal bola tenis tadi. Berhentilah melempar 16 bola tenis sekaligus. Gunakan tombol jeda supaya audiens bisa ngontrol kecepatan cerna materi. Pakai bahasa percakapan yang humanis. Dan yang paling penting, jangan tertipu sama umur audiens di ruangan Anda. Pria dewasa pakai setelan jas itu tetap punya batasan memori kerja yang sama persis kayak keponakan Anda yang masih SMP. Ringkasan yang sangat komprehensif. Dan pas kita ngelihat semua bukti saintifik ini, ada satu pemikiran yang menurut saya kerasa sangat mendesak buat kita renungkan bareng. Apa tuh? Kalau sains kognitif berulang kali ngebuktiin bahwa pemahaman mendalam itu cuma terjadi saat kita ngehindarin detail yang ganggu, ngehindarin teks yang numpuk, dan ngasih waktu buat otak mencerna. Coba deh, Anda perhatiin lingkungan digital tempat kita ngabisin waktu berjam-jam tiap hari sekarang. Maksud Anda media sosial? Iya, platform kayak TikTok, Reels, atau format video pendek lainnya. Secara harfiah, platform itu adalah antitesis dari semua prinsip pembelajaran otak manusia. Bener juga ya. Mereka menjejalkan video berkecepatan tinggi, efek suara berlapis yang bising, teks berkedip cepat di layar, dan perpindahan konteks secara acak tiap 5 detik tanpa ada ruang buat otak bernafas. Itu sih definisi mimpi buruk buat memori kerja ya. Tepat. Otak Anda dibanjiri detil menggoda tanpa henti. Jadi pertanyaannya nih, kalau secara biologis otak kita nggak dirancang buat memproses kekacauan sensorik semacam itu, apakah diet media harian kita ini sebenarnya lagi ngelatih peradaban kita untuk secara sistematis kehilangan kemampuan memahami hal-hal yang kompleks? Wah, Apakah kita lagi menukar kemampuan manusia membangun pemahaman yang dalam hanya demi rentetan rangsangan kognitif sesaat? wow. Itu pertanyaan penutup yang luar biasa berbobot ya, sekaligus jujur agak menakutkan buat dipikirin. Tapi ya, bukti biologisnya udah jelas. Pilihan adaptasinya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nyimak dan ikut di diskusi mendalam kita hari ini. Lain kali pas Anda buka PowerPoint atau nge-scroll media sosial, semoga Anda ingat sama superkomputer seberat 1,5 kilo di kepala Anda. Dan mungkin, ya, sedikit lebih berbaik hati kepadanya. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.